Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islamitinda yang dirahmati Allah, masyaallah alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islamitinda dan terima kasih banyak buat jamaah dari Palembang yang sudah mampir di studio. Tepuk tangan dulu buat jamaah dari Palembang. Masya Allah, dan juga buat jamaah Islamitinda yang dirahmati Allah di rumah. Sebelum kita mulai tema kita pagi hari ini, ada berita yang perlu kita waspadai sama-sama. Tentang apa? Tentang waspada penyebaran cacar monyet. Bandara Kuala Namu perketat pengawasan penumpang. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, kenapa Bu? Ya Allah, kan ada apa Ibu? Astagfirullah. Iya. Ibu, sini Bu. Gimana Iya. ini Mas Fadli? Iya, Ibu. Ada apa lagi penyakit sekarang Ya ini? Allah. Pak Ustadz, gimana Iya, Pak iya. Ustadz? Iya, ya Ibu. Allah. Masya Allah, Kenapa? saya gak enak juga ngomongnya ya. Kenapa begitu? Ya namanya hidup itu pasti ada masalah. Ada cobaan. Ada cobaan. Tinggal bagaimana kita menyikapi musibah itu. Kan musibah itu bisa jadi sesuatu yang baik. Betul. Dan bisa jadi sesuatu yang buruk. Bisa jadi musibah itu sesuatu yang menyenangkan. Atau bisa jadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Musibah itu akan jadi bala. Jikalau musibah itu kita yang menyebabkan. Contoh, karena perlakuan kita, keteledoran kita lah yang menyebabkan musibah itu berubah jadi bala. Tapi kalau kita menjadikan musibah itu sebagai ujian, itulah bagi orang yang beriman. Berarti bisa mengangkat derajat kita. Jadi tinggal bagaimana kita menyikapi. Mudah-mudahan ini jadi ujian buat kita untuk lebih waspada, lebih hati-hati, lebih menjaga kesehatan, lebih mencintai diri kita. Karena banyak juga orang teledor dengan dirinya. Tidak menjaga kesehatan, tidak memperbaiki pola hidupnya sehingga menjadi seperti itu. Kita tanya dulu Ibu Ibu namanya siapa, Ibu namanya Ibu? siapa? Nama saya. Pakai mic Bu. Iya. Nama saya Ibu Cek Yati. Bu lihat ke sana. Ibu Cak Yati. Keluarga Wong Palembang nonton. Uang Palembang nonton Ya. Galo. Oh, Kami Masya keluarga Allah. besar dari Kenten Hijau. Oh, Kenten Hijau, Masya Hijau. Allah. Ibu terima kasih banyak sudah mampir ke Islamitinda. Boleh Iya. minta mic-nya Bu, makasih. Tepuk tangan dong, Masya Allah. Tapi gitu Ustadz, kemarin saya sempat sama ngobrol sama dokter. Dokter Ya, masalah cacar monyet. monkeypox ini. Jadi dokter bilang kalau bisa dari mana-mana itu kita pulang bersihin tangan, pakai cuci tangan, pakai sanitizer. Ya, saya kalau pulang cuci tangan tiga kali cuci. Apa itu? Yang pertama pakai sanitation. Sanitizer. Yaitu. Heeh. Kemudian sabun lama. Nah. Kemudian sabun baru. Oh ya Allah, sabun lama, sabun baru ada ya? Sabun bekas dong berarti sabun lama. Bukan. Ya. Apa itu? Sabun kadaluarsa. Ada luar rasa. Tepuk tangan dong juga buat Ustadz Maulana ini, Masya Allah. Terima kasih banyak. Jamaah. Yeah. Seneng gak kalau dimanja-manja suami? Seneng gak kalau diromantisin sama suami? Oh, Masya Allah. Coba saya mau tanya sama salah satu ibu di sini ya. Suaminya romantis apa enggak? Coba kita pilih dulu yang mana nih yang paling deket nih. Nih. Yang mana Ustadz? Nih, yang kacamatanya bagus. Coba tanya. Ibu suaminya romantis gak Bu? Kalau dulu suaminya romantis. Dulu. Tapi iya dulu. Kalau Sekarang udah sekarang? almarhum. Udah 8 tahun yang almarhum. lalu. Ya Allah, salah tanya. Tapi ini Masya Allah Tapi kan luar biasa dulu ya. kan romantis. Iya, yang penting Romantisnya gimana romantis. Bu? Romantisnya gimana? Waktu suami ibu masih hidup. Waktunya? Ya, Heeh. dulu Waktu itu romantisnya gimana? Iya, jalan-jalan. Oh, ngajak jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Kalau ngomong muji-muji ibu gimana ceritanya? Sayang. Ya. Wih sayang Bilang manggilnya sayang. sayang. Iya. Sayang. Mantap. Iya. Ada teman saya istrinya ngelahirin. Dia gak nganter Bu, istrinya naik beca. Ini Ustadz Maulana. Gak romantis banget jadi suami. Jamaah. Tapi semuanya ya ini Masya Allah luar biasa. Kadang-kadang nih mungkin buat kita yang kurang peka sama pasangan. Sebenarnya pengen juga diromantisin. Ya pasti ya Bu ya. Namanya ibu. Mungkin romantis yang paling terbaik buat ibu adalah dikasih uang lebih. Betul apa betul? Betul, kencang banget.
Tapi ada yang lebih romantis. Siapa yang lebih romantis? Yang selalu peka sama kita. Siapa Bu? Allah. Wah, dan juga Allah sebenarnya banyak banget kata-kata romantisnya buat kita semuanya di dalam Al-Quran. Masalahnya yang baca Al-Quran gak ngerti maknanya. Jadi gak tahu kalau Allah itu lebih romantis. Hari ini kita bahas nih, Masya Allah luar biasa. Apa sih temanya? Temanya adalah kata-kata romantis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jamaah. Ada video lagi nih yang sebelum kita lanjut kita nonton dulu sama-sama. Tentang apa sih? Ada video tentang katanya gini. Mah, aku kangen mah. Coba kita lihat tayangannya. Ini dia. Ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pastinya kita ini kalau ditinggalkan sama orang yang kita cinta itu pasti berat banget. Betul Bu, betul Bu. Sedih banget pasti rasanya. Tapi katanya pada saat kita dikasih ujian yang berat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin salah satunya adalah kehilangan orang yang kita sayang atau bisa juga kehilangan harta. Di saat itulah katanya Allah itu begitu romantis dan berkata-kata yang memotivasi kita, memotivasi kita. Susah amat ngomongnya. Memotivasi kita. Belum, salah. Memotivasi. Oh iya motivasi ya. Memotivasi kita dengan kata-kata yang romantis. Nah, masalahnya kita kan banyak yang baca Quran ini nggak ngerti maknanya. Mungkin bisa dijelaskan Habib Muhammad Syahab. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli, ibu-ibu semuanya. Dan siapapun yang menonton mudah-mudahan kita di pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita bicara Allah Subhanahu wa Ta'ala romantis. Allah ini yarham bi ibadihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini arham artinya yarham wa arham artinya sangat-sangat cinta dan sayang kepada hambanya. Ketika hamba mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hamba ini yang penting dia tetap istiqomah. Tetap bagaimanapun ujian yang diberikan oleh Allah, tanda-tanda ujian itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada hambanya. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, innal ladhina qalu rabbunallah thummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innal ladhina qalu rabbunallah. Orang-orang yang selalu mengatakan Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumastaqamu, tapi tetap berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti jalan-jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika orang tersebut mendapatkan ujian dari Allah, tatanazzalu alaihimul malaika. Maka Allah Subhanahu, maka malaikat-malaikat ini turun kepada orang yang mendapat ujian dan dia tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata malaikat itu? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut, jangan kalian bersedih. Wa abshiru, berilah kabar gembira sama orang yang tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya kita mendapatkan kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Mendapatkan syurga yang sudah dijanjikan kepada orang-orang tersebut. Jadi apapun ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu juga Mas Fadli cemburu. Oh, cemburu juga ya, Bib? Kita selalu bilang sama pasangan kita, I love you full. Oh. Tapi kenapa kita tidak pernah berdoa kepada, ya Allah, I love you full. Oh iya Masya Allah, benar juga. Kira susah cinta, diminta tolongnya iya, sama Allah kita gitu ya. cinta sama makhluk berlebihan terkadang. Kita tidak pernah mengutarakan cinta kita Masya kepada Allah. Makasih banyak Habib udah diingetin. Jazakallah khair. Tepuk tangan dong buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Jamaah. Masya Allah kita tahu ya kalau Allah itu pemaaf. Tetapi terkadang kita nih yang selalu menggambarkan Allah itu kayaknya tuh apa ya. Kalau dosa tuh langsung dihukum. Benar apa benar? Kalau dosa aduh neraka nih. Tapi ternyata katanya Allah itu begitu romantis.
kepada hambanya. Sampai-sampai kita nih hambanya yang banyak dosa ini, kalau misalnya Allah sapa atau panggil dengan lembut ini maksudnya seperti apa ya? Walaupun banyak dosa, coba kita panggil guru kita Ustadz Masya Syam. Allah. Ustadz Syam mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Fadhol Ustadz Syam. Baik, tabi guruku Habib Muhammad, Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Allah. Keromantisan Allah Subhanahu wa taala selanjutnya ditunjukkan pada saat Allah membuka lebar ampunannya kepada hamba-hambanya dan tetap memanggil dengan romantis hamba yang tidak taat kepadanya tersebut dengan kalimat Qul ya ibadi. Umumnya dalam Al-Quran ada dua jamak daripada kata abdun atau hamba. Ada abid, ada ibad. Ibad diulang 98 kali dalam Al-Quran dan semuanya umumnya disebutkan kepada hamba yang sudah konsisten dalam keimanannya, keistiqomahannya dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak lagi bermaksiat, mereka sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala seperti di dalam Al-Furqan wa ibadur rahman, seperti dalam Al-Baqarah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini semua sebutan ibad kepada hamba-hamba yang taat kepada Allah. Namun ternyata dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang disebut adalah hamba-hamba yang berdosa. Qul ya ibadi, wahai hambaku yang taat. Justru dipanggil dengan hamba yang taat. Siapa hamba yang taat? Alladzina asrafu ala anfusihim, yang pada saat ini sedang melampaui batas, merasa ya Allah besar sekali dosa aku ini, apakah saya masih bisa dapat ampunanmu ya Allah, ya Allah saya tidak bisa baca Quran, ya Allah saya meninggalkan sholat selama puluhan tahun, ya Allah saya tidak sama sekali berbakti kepada orang tua, masih bisakah aku dapat ampunanmu ya Allah? La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, karena Allah itu mengampuni seluruh dosa. Inilah romantisnya. Kalau kita mungkin romantis kalau orang lagi baik, tapi Allah Betul. itu tetap romantis pada kita meskipun kita sedang tidak taat kepadanya. Wallahu taala. Masya a'lam. Allah, luar biasa Allah ya. Jadi walaupun kita banyak dosa, asal minta sama Allah, Benar. tetap Allah kasih yang Yang terbaik. ditunggu adalah endingnya. Ya, Masya Allah, Siap. makasih banyak Sama-sama, Ustadz Mas Fadli. Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam sekali lagi. Jamaah, Yeay. mau curi perhatian Allah? Ada caranya. Ada caranya? Dengan cara bersedekah. Dan Oh. makasih banyak. Hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Hijriah, Masya Allah. Dan pas juga saya dapat tongkat dari Oh iya. Habib. Oh ya Allah. Tongkat dari Habib Muhammad sahab. Makasih Bagus Habib. banget. Jamaah. Ye. Nah, ini ada berita gembira nih. Berita gembiranya kita langsung praktek. Ternyata CT Arsa Foundation yang terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli yang ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation di bawah ini. Nah, Dan tahu nggak? ini dia. Ini langsung tepat pada sasaran Masya dan Allah. sangat berguna karena langsung pada pendidikan dan kesehatan. Dan tanpa potongan. Dan tanpa potongan. Masya Semua Allah. biayanya langsung ditanggung oleh CT Arsa Foundation. Tepuk tangan Bu. Oh, Masya Allah. Ayo berdonasi cepat. Ayo, Luar biasa, scan makasih kiri banyak CT Ustadz Arsanya. Maulana. Ya, Ya. kita adalah salah satu mungkin cari perhatian sama Allah biar kita diromantisi sama Allah dengan bersedekah. Iya. Nah buat jamaah yang di rumah nih, jangan kemana-mana dulu. Kita masih lanjut lagi pembahasan kita setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeay. Oh
jamaah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah.